Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul mengatasi interupsi pada kolam budidaya di pesisir sehingga salinitas meningkat pada kolam air tawar. Sebelum saya lanjut ke materi, izinkan saya membacakan nama anggota dari kelompok 11. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Aslam Talib, dan yang kedua adalah Supriyono. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu latar belakang. Fenomena interupsi air laut merupakan tantangan besar bagi pembudidaya ikan air tawar di wilayah pesisir. Masuknya air laut ke dalam akuifer atau aliran permukaan menyebabkan lonjakan salinitas yang signifikan pada kolam budidaya. Jika tidak segera diatasi, perubahan kualitas air ini akan mengganggu fisiologi biota, menurunkan produktivitas hingga menyebabkan kerugian ekonomi akibat kematian massal ikan yang tidak toleran terhadap kadar garam. Poin pentingnya yaitu yang pertama, definisi masuknya air laut ke cadangan air tawar daratan. Yang kedua yaitu dampak utama lonjakan salinitas kolam dan penurunan kualitas air. Yang ketiga, konsekuensi resiko kematian komoditas dan kerugian finansial. Lanjut, faktor yang kedua, faktor penyebab interupsi air laut. Peningkatan salinitas di area pesisir tidak terjadi secara alami begitu saja, melainkan dipicu oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Kenaikan permukaan air laut, rob, serta mengambil air tanah yang berlebihan secara masif menyebabkan kekosongan ruang di bawah tanah yang kemudian diisi oleh air laut. Selain itu, rusaknya ekosistem mangrove sebagai filter alami turut memperparah penetrasi air asin ke area daratan. Poin pentingnya yang pertama yaitu kenaikan air laut, fenomena pasang laut dan perubahan iklim. Yang kedua, eksploitasi air tanah, pengambilan air tanah berlebih yang menciptakan ruang vakum. Dan yang ketiga, degradasi lingkungan, hilangnya hutan mangrove sebagai penyangga buffer. Yang ketiga, dampak spesifik pada budidaya air tawar. Peningkatan salinitas secara mendadak memaksa ikan melakukan osmoregulasi yang jauh lebih berat yang menghabiskan energi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan secara biologis. Hal ini menyebabkan ikan mengalami stres, kerusakan jaringan insang, hingga terhentinya proses reproduksi. Selain itu, parameter kualitas air lainnya seperti pH dan alkalinitas akan ikut berubah, menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi ekosistem kolam. Poin penting yang pertama itu gangguan osmoregulasi, energi habis untuk adaptasi bukan pertumbuhan. Yang kedua, gejala klinis kerusakan insang, nafsu makan turun dan stres. 3. Perubahan kimia air, perubahan drastis pada nilai pH dan mineral. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kami yaitu Supriyono. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh pemateri pertama. Materi yang saya bawakan yaitu poin keempat, strategi teknik rekayasa infrastruktur. Langkah pertama dalam mitigasi adalah memperkuat pertahanan fisik kolam guna memutus jalur masuk air asin. Penggunaan lapisan geomembran atau plastik HDPE sangat efektif untuk melapisi dasar kolam agar air laut tidak merembes dari bawah tanah. Selain itu, peninggian tanggul dan pembuatan tanggul sekunder diperlukan untuk mencegah luapan air laut atau aerobe masuk langsung ke unit budidaya saat terjadi pasang tinggi. Poin penting dari materi ini yaitu lapisan HDP
atau geomembran mencegah rembesan salinitas dari dasar tanah. Yang kedua, peninggian tanggul, antisipasi luapan air pasang atau ROB, dan yang terakhir sistem pintu air, pengaturan saluran masuk dan keluar yang terisolasi. Kemudian poin yang kelima yaitu manajemen air dan teknologi filtrasi. Selain infrastruktur fisik, manajemen sumber air menjadi kunci keberhasilan budidaya di lahan rawan intrusi. Pembudidaya disarankan memiliki kolam tondon untuk menampung dan mengolah air sebelum dialirkan ke kolam produksi. Penggunaan filter berbasis zeolit atau teknologi reverse osmosis atau RO sederhana dapat membantu menurunkan kadar garam. Penerapan sistem resirkulasi atau RAS juga sangat penting untuk meminimalkan penggunaan air baru dari lingkungan luar yang berisiko terkontaminasi. Poin penting yaitu kolam tondon, pengendapan sterilisasi air sebelum digunakan. Yang kedua, sistem RAS, meminimalisir ganti air dengan sirkulasi tertutup. Kemudian yang terakhir, media filtrasi, penggunaan zeolit, karbon aktif, atau alat desalinisasi sederhana. Kemudian poin terakhir yaitu adaptasi dan solusi berkelanjutan. Sebagai langkah jangka panjang, adaptasi menjadi pilihan yang lebih realistis jika intrusi air laut sudah bersifat permanen di suatu wilayah. Pembudidaya dapat beralih ke komoditas eurihalin seperti ikan nila salin yang mampu tumbuh optimal di berbagai tingkat salinitas. Reboisasi mangrove di sekitar area tambak juga harus digalakkan sebagai solusi berbasis alam untuk memulihkan fungsi hidrologis pesisir dan menahan laju intrusi secara alami. Poin penting yang pertama itu komoditas toleran, budidaya ikan nila salin atau spesies eurihalin lainnya. Kemudian yang kedua yaitu rehabilitasi mangrove, penanaman kembali pelindung alami pesisir. Dan yang terakhir monitoring berkala, penggunaan salinometer atau pengecekan rutin kadar garam. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya